buat teman-teman semua, mohon pelajaran yang akan saya sampaikan mohon untuk diperhatikan, mohon untuk dicermati. Poin-poin penting yang perlu kalian catat juga dicatat. Karena apa? Karena untuk pembelajaran dan untuk bekal kalian belajar menghadapi ujian. Itu ya anak-anak ya. Langsung masuk ke materi. Baik, kita akan membahas tentang apa tadi? Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa bermakna pengganti yang mendapat petunjuk. Maksudnya apa? Maknanya apa? Karena ketika itu Rasulullah SAW telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu ada seseorang yang menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin, entah itu pemimpin sebagai pemimpin negara atau sebagai pemimpin agama. Maka dipilihlah oleh sahabat, ya, kala itu sahabat-sahabat terbaik yang layak, yang pantas untuk memimpin umat dan memimpin negara. Dan anak-anakku, saya mau tanya, bapak mau tanya, Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Betul. Yang pertama ada siapa? Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar. Betul. Beliau punya gelar As-Siddiq yang bermakna benar. Karena apa? Karena beliaulah yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau digelari dengan As-Siddiq. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin ada sahabat siapa? Umar bin Khattab. Ini ya, beliau punya gelar Al-Faruq yang bermakna pembeda. Mengapa demikian? Karena ketegasan beliau sahabat Umar bin Khattab dalam membedakan hak atau kebenaran dan kebatilan. Maka beliau digelari Al-Faruq sebagai sang pembeda. Sahabat yang ketiga sebagai Khulafaur Rasyidin ada sahabat Utsman bin Affan. Beliau punya gelar Dzun-Nurain yang bermakna secara bahasa pemilik dua cahaya. Kenapa beliau punya gelar demikian? Karena beliaulah satu-satunya sahabat yang diberikan anugerah oleh Allah, ditakdirkan untuk menikahi dua putri Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Ruqayyah dan kemudian Ummu Kulsum. Karena beliau menikahi putri putri Nabi paling mulia, maka beliau bergelar Dzun-Nurain atau pemilik dua cahaya. Betul. Sahabat yang keempat adalah ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau punya gelar Karamallahu wajhah. Karamallahu wajhah yang secara bahasa diartikan yang Allah hormati wajahnya, yang Allah berikan kehormatan kepada wajahnya Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena ada dua versi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya sahabat Ali tidak pernah melihat kemaluannya seumur hidup. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sahabat Ali adalah orang yang tidak pernah menyembah berhala semasa hidupnya. Kita lihat sahabat Abu Bakar, ya, ketika Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, beliau sudah berumur sekitar 42 tahun. Maka dalam rentang umur 42 tahun beliau hidup, beliau sempat menyembah berhala. Umar bin Khattab pun demikian. Bahkan beliau dahulu punya masa lalu kelam sebagai orang yang paling membenci dan memusuhi baginda Rasul Muhammad SAW. Sahabat Utsman pun demikian, tapi tidak dengan sahabat Ali yang dia ketika sedari kecil sudah memeluk Islam sampai beliau masuk ke dalam golongan pertama orang-orang yang memeluk agama Islam atau disebut sebagai apa anak-anak? As-sabiqunal awwalun.
banyak sekali keutamaan dan akhlak mulia yang patut dan harus kita contoh ya, tentang bagaimana ketegasan beliau membedakan atau memisahkan antara hak dan batil, tentang kejujuran beliau dalam keseharian mereka, tentang bagaimana lembutnya beliau dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Maka akhlak-akhlak mulia yang telah beliau contohkan kepada kita sangat layak dan harus kita contoh untuk bekal kita berkehidupan supaya menjadi manusia yang mulia. Begitu ya teman-teman. Mohon materi ini dicatat dan dijadikan bahan ajar untuk pembekalan materi berikutnya, dan semoga bisa dirasakan dalam hati dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin materi yang dapat Bapak sampaikan demikian. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.